Tapi pun, ya pun, salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi, selamat berjumpa, suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa pagi hari ini untuk mengawali rangkaian seluruh kegiatan kita di hari ini. Kita akan memohon berkat Tuhan, menyatukan hati di dalam doa pagi ini. Mengawali doa pagi hari ini, marilah kita lambungkan pujian bagi Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita pantas bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya selalu membimbing serta menuntun perjalanan hidup kita. Ia selalu menyelenggarakan yang terbaik bagi kita. Ia pun memanggil kita untuk bekerja sama dengannya. Kita diundang untuk bekerja sama dengan Tuhan melalui tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Dengannya kita bisa melayani orang di sekitar kita. Dengannya kita bisa menyapa orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang ada di dekat kita, dengan semangat kasih yang kita miliki. Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, agar kita layak dan pantas menjadi penyalur kasih Kristus, maka marilah kita hening sejenak, kita memeriksa hati dan budi kita masing-masing. Kita memohon belas kasih kepadanya. Marilah kita hening. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah yang Maha Baik, hadirlah di sini, tinggallah bersama-sama dengan kami, supaya Engkau sendiri yang membuka dan menerangi hati dan budi kami, agar kami jelas memandang-Mu dan melihat Engkau dalam diri sesama kami yang menderita, agar kami semakin jelas melihat Engkau pada saudara-saudari yang kami jumpai, agar kami semakin jelas melihat Engkau kepada siapapun yang saling bersapa dan kami temui sepanjang hari ini. Semangatilah kami supaya semakin hari semakin mencintai Engkau.
Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami akan senantiasa memampukan kami berbagi kasih bagi semua saudara-saudari yang ada di sekitar kami. Marilah kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh, angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita mendengarkan renungan hari ini. Salah satu keutamaan masyarakat di masa lalu ialah kemampuan untuk membaca tanda-tanda alam. Setiap peristiwa alam yang terjadi dikaitkan dengan tatanan hidup manusia. Kemudian dibutuhkan pengudusan diri dengan ritus tertentu yang berdampak dalam etika kehidupan untuk menata peri hidup sehari-hari. Tujuannya agar hidup ke masa depan menjadi lebih baik, aman, dan tentram. Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kabar gembira kerajaan Allah. Kabar gembira yang diwartakannya hadir menyatu dalam hidup manusia, karena ia sendiri adalah kabar gembira itu. Kabar gembira dari kerajaan Allah adalah sebuah tatanan kehidupan baru yang berlandaskan kasih, kedamaian, dan dunia yang dilingkupi semangat keadilan. Hidup yang dilandaskan kasih ini akan disempurnakan secara nyata dalam kehidupan baru yang dilukiskan oleh penulis kitab Wahyu dengan Yerusalem baru yang turun dari surga. Setiap orang diundang untuk menerima warta kerajaan Allah dan mewujud nyatakan dalam hidup sehari-hari. Perwujudannya dimulai dalam semangat pembaruan diri dan penataan kehidupan agar menjadi lebih baik. Dengan demikian, langit dan bumi yang baru sungguh nyata dalam hidup setiap orang. Setelah mendengarkan renungan, kita dapat mengambil dari 5 pilar Fransiskus, yaitu pilar 3 jujur, karakter 5 berjiwa besar, indikator 3 mampu menghadapi kegagalan dengan berusaha lebih maksimal. Segala sesuatu yang kita kerjakan tidak dengan mudah akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam setiap tantangan, kita belajar untuk senantiasa berusaha maksimal, bersikap rendah hati, dan tetap menumbuhkan semangat dan rasa tanggung jawab. Ada kalanya segala usaha yang kita kerjakan tidak membuahkan hasil. Namun dalam setiap kegagalan, kita belajar untuk berusaha lebih giat dan lebih maksimal lagi. Kegagalan bukanlah akhir dari perjuangan. Dari sebuah kegagalan, kita akan mendapatkan pelajaran yang memotivasi kita untuk lebih giat lagi.
Menerima kegagalan dengan lapang dada akan memberikan energi yang positif bagi diri kita untuk terus berusaha dan berlatih. Kemampuan untuk menghadapi kegagalan juga perlu diajarkan kepada para peserta didik. Kegagalan dalam proses pembelajaran kiranya tidak melemahkan semangat, tetapi membuat peserta didik bangkit untuk berusaha lebih maksimal lagi. Mari kita tutup doa kita bersama. Ya Tuhan, pengatur hidup kami, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup kami. Engkau telah memanggil kami untuk hidup dalam rahmat-Mu dan untuk saling mengasihi sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Tuhan, hati-Mu selalu terbuka untuk melayani dan mengasihi kami. Semoga nyala api cinta kasih-Mu menjadikan kami para pengikut-Mu melayani dengan setia dan mengasihi tanpa menuntut balasan, sebagaimana kasih-Mu yang tulus dengan menyerahkan diri-Mu seutuhnya untuk penebusan dan keselamatan kami umat-Mu. Semoga melalui semangat kasih-Mu kami saling bergandengan tangan sebagai saudara-saudari seiman, sebagai saudara-saudari yang saling mengerti akan kasih-Mu menuju Bapa melalui Engkau dalam Roh Kudus. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat pagi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.